Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yaitu Leni Ria Antika, Okta Faradila, Rafiq Zainur Rosyadi, dan Rizkia Khairul Ikhwan pada kelas Manajemen Identitas Budaya dengan dosen pengampu Ibu Nova Mardiana SEMM. Di sini kami akan membahas bab 5 mengenai dimensi dan dilema budaya. Ya Pak. Ya Pak Dani, silakan. I want to bring you the proposal about our development of our factory. Yeah, which we discussed in the last board meeting. Yes. Yeah. So I have to take it up to the shareholders for this. Oh, too much capex you are suggesting, Pa? Wow. 50% money has to be spent on capex. Is that all machines not working now? Our team is already checked it to the factory, and then the machine is a little bit rusty, Mr. Karena komponen gantinya pada It is still running 3-shift machine. You cannot just ask me to change everything. Too much capex you are suggesting, Pa. I don't think that I can take this to the shareholder. Okay, Pak. When I'm talking to you, look at me. Okay, Pak. Okay, I'll wait till tomorrow lunchtime. Okay, Pak. Before Solat, you should come and we should see this proposal. Yes, Pak. I have to send it to head office tomorrow. Yes, Pak. Okay, Pak. I will fix it. Okay. Okay. Thank you, Pak. It's not good, yeah? Ya, Pak. Thank you, Pak. Yeah, Pak Dani, your report is ready now? Yes, I already fixed the newest proposal about our development. Ya, saya coba dulu ya. Yes, Pak. Okay. Maaf ya, Pak. This is worse. What are you doing? I told you, I guided you that how to make this proposal. You put up, this is worse than this. Why your machinery cost suddenly going down? This is even worse than the last time. I can't trust you now, Pa. I've given you 2 times and every time your reports are not as per my expectation. It's better that I prepare myself. Look at me, huh? Why are you looking at this here and there? Anyway, thank you so much. I can't take this forward. Please send me the soft copy so that I can work out. Very bad. Send me the soft copy, please. Okay, Pak. Thank you. Jadi gitu ceritanya, Pak. Saya bingung, Pak. Padahal saya sudah bekerja sebaik mungkin, Pak. Tapi tetap aja ada aja masalahnya, Pak. Begini, Dani. Sebenarnya kamu tuh tidak salah. Namun, kamu harus tahu ada perbedaan nilai dan budaya dalam berkomunikasi. Terutama di perusahaan multinasional seperti kita ini. First time when Rudy came, he presented his proposal. I liked it because whatever he wants to do, he was there. But with the time passage, when I asked him question, he was not able to answer me. And I was directly questioning him, looking at his eyes. He was looking at somewhere else. So I asked him to make it better. Next time he came back, it is not better, it is worse. In Indonesian culture, it is true. Melihat mata orang yang dituakan pada saat menjelaskan itu not polite. Saya jadi panik, Pak, kalau dipojokin gitu, Pak. Apalagi disuruh lihat matanya, Pak. Nanti kalau kita lihat matanya, dianggapnya malah nggak sopan, Pak. Seperti kasus kamu. Bukan berarti Mr. Jarjit itu galak. Namun beliau tipenya itu straightforward. Dan bila dijelaskan, ingin matanya dilihat. Bahkan Mr. Jarjit mengatakan kepada saya, proposal pertama Dani itu bagus, loh. Namun beliau tetap memberikan pertanyaan, ingin tahu seberapa besar Dani menguasai proposal Dani. So I explain this to Dani. Mungkin bisa ke depannya, pada saat Anda bertanya ke Dani itu lebih pelan-pelan, sehingga dia lebih menjelaskan dengan lebih baik. Dan pada saat menjelaskan, jangan memojokkan Dani. So I think it's just a frictional of culture, and it is understandable. But the most important thing, we need to respect
and adapt to each other culture. Tujuan pembelajaran yang ada pada bab ini, yang pertama untuk memahami konsep orientasi nilai, yang kedua untuk memperoleh wawasan tentang 7 dimensi Trompenars, yang ketiga untuk menjelajahi beberapa dilema budaya dalam bisnis, 4 untuk mempelajari bagaimana perbedaan budaya dapat didamaikan, dan yang kelima untuk memperoleh wawasan awal tentang teori motivasi. Dilema terbagi pada 2 tingkat. Yang pertama ada tingkat abstrak. Pada tingkat ini, dilema terkait dengan pertanyaan apakah sesuatu seperti budaya ideal yang valid secara universal itu benar-benar ada yang dapat diterapkan pada budaya lokal manapun, dan yang kedua itu tingkat emosional dan pribadi. Pada tingkat ini, dilema dapat terjadi ketika aktor budaya mencoba untuk mengubah perilaku atau nilai tertentu dalam budaya tertentu. Dilema motivasi. Jenis ini adalah dilema tingkat kedua yang dialami oleh banyak manajer yang bekerja dalam pengalaman konteks internasional yang berurusan dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Pada dilema motivasi ini biasanya manajer ketika melakukan hubungan bisnis atau kerjasama dengan klien-klien yang berbeda negara mengharuskan untuk mengetahui setidaknya bagaimana cara berkomunikasi, bahasa yang digunakan untuk dapat membangun hubungan komunikasi yang terjalin dengan baik, dan sedangkan dengan pekerja mungkin memiliki sistem motivasi yang berbeda. Mencari tahu sistem apa yang sedang dimainkan bukanlah hal yang mudah karena ada berbagai sistem yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja individu maupun perilaku kelompok. Selanjutnya ada teori motivasi, perspektif manusia versus budaya. Kebutuhan manusia menurut Rhodes dan kawan-kawan itu mengklasifikasikan kebutuhan orang menurut 4 perspektif motivasi. Yang pertama itu ada pandangan sosiologis. Nah, menurut pandangan sosiologis ini, tindakan orang diatur oleh adat dan nilai-nilai masyarakat. Dan yang kedua, ada pandangan biologis. Pada pandangan ini, tindakan manusia ditentukan oleh kebutuhan fisiknya. Yang ketiga, ada pandangan psikoanalitik. Pada pandangan ini, tindakan manusia sebagian besar didorong oleh proses bawah sadar. Dan yang keempat, ada pandangan behaviors. Pada pandangan ini, perilaku manusia adalah respons terhadap berbagai rangsangan yang memotivasi. Selanjutnya ada nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya menurut Adler dengan Gunderson 2008 itu berpendapat ada 2 faktor yang mempengaruhi nilai-nilai budaya. Yang pertama itu ada faktor intrinsik, berkaitan dengan motivator yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan atau kebutuhan untuk pertumbuhan pribadi. Dan yang kedua itu ada faktor ekstrinsik yang mempengaruhi ketidakpuasan kerja karyawan atau kebutuhan untuk menghindari pertentangan. Selanjutnya itu mengenai dimensi dan orientasi, pendekatan orientasi nilai. Clark dan Stroudbeck mendefinisikan orientasi nilai sebagai prinsip-prinsip kompleks yang merupakan hasil interaksi antara 3 elemen, yaitu kognitif, afektif, dan direktif. Mereka mengajukan klasifikasi komponen universal orientasi nilai, termasuk beberapa variasi intrakultural. Untuk memungkinkan klasifikasi ini dibuat, Clark dan Stroudbeck memformulasikan ada 3 asumsi. Yang pertama, ada sejumlah masalah umum manusia yang oleh semua orang terus menemukan solusinya. Ini adalah bentuk orientasi nilai yang pada dasarnya bersifat universal. Kemudian yang kedua ada banyak cara untuk memecahkan masalah, dan asumsi yang terakhir yaitu masyarakat memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih solusi.
Kemudian asumsi tersebut memungkinkan Clark-Hall dan Stroudbeck menentukan 5 masalah umum untuk semua kelompok manusia. Yang pertama itu ada orientasi kodrat manusia. Orientasi ini membahas tentang kebaikan atau keburukan manusia, di mana berpandangan ini memiliki bahwa kodrat manusia adalah campuran baik dan jahat. Kemudian yang kedua ada orientasi manusia dengan alam. Orientasi ini membahas tentang harmoni manusia dengan alam dan penguasa atas alam. Kemudian yang ketiga ada orientasi waktu, di mana orientasi ini membahas langsung tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kemudian orientasi yang keempat yaitu ada orientasi aktivitas, yaitu menjadi, sedang menjadi, dan melakukan untuk apa ke depannya. Dan orientasi terakhir yaitu orientasi relasional, di mana orientasi ini membahas langsung tentang hubungan manusia dengan laki-laki lainnya. Kemudian ada 7 dimensi dari Trompenaars. Yang pertama itu ada universalisme versus partikularisme. Dimensi ini membahas tentang kewajiban sosial yang dibandingkan dengan kewajiban pribadi. Kemudian yang kedua ada individualisme versus kolektivisme. Pembahasannya yaitu mengenai tujuan pribadi serta dilawankan dengan tujuan kelompok. Kemudian ada hubungan netral versus afektif, di mana orientasinya pada dimensi ini adalah membandingkan hubungan orientasi emosional dalam hubungan. Kemudian dimensi yang keempat adalah hubungan spesifik versus hubungan yang tersebar, di mana orientasi ini membahas langsung tentang kontak versus kontrak. Kemudian ada hubungan versus laporan. Dan orientasi yang kelima yaitu prestasi versus anggapan. Yang keenam yaitu waktu berurutan versus waktu sinkron atau monokronik dan polikronik. Urutan itu bersifat nyata dan dapat dibagi, akan tetapi sinkronik itu bersifat fleksibel dan tidak berwujud. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu ada arahan dari dalam dan dari luar. Pembahasannya langsung mengenai kontrol internal ataupun eksternal terhadap lingkungan, di mana kontrol internal itu membahas tentang keyakinan pribadi seorang, dan kontrol eksternal yaitu tentang kepekaan terhadap lingkungan dan mencari harmoni. Kemudian selanjutnya ada mengenai inovasi dan budaya organisasi, di mana menurut Chenelot tahun 2011, inovasi tidak hanya mengacu pada penciptaan produk atau jasa. Inovasi di bidang metode manajemen dan produksi juga dapat difasilitasi dan dikondisikan melalui perkembangan ilmiah dan pemikiran evolusioner. Dia membedakan 3 tingkat inovasi. Yang pertama itu ilmu pengetahuan budaya, kemudian yang kedua ada organisasi dan produksi, serta yang ketiga itu ada inovasi konsumsi produk dan jasa. Nah, dari ketiga level ini semuanya interaktif. Jadi inovasi itu sendiri merupakan proses yang sangat kompleks yang membutuhkan tindakan kompleks. Selanjutnya 2 kondisi penting yang berkontribusi pada keberhasilan proses inovasi. Yang pertama ada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang sangat bergantung pada budaya yang diciptakan oleh perusahaan itu tersendiri dan keterbukaannya terhadap lingkungan eksternal dan budaya. Kemudian kondisi yang kedua yaitu kemampuan untuk mentransformasikan ide-ide, di mana menjadi proyek yang efektif yang membutuhkan berbagai variasi dan fleksibilitas dalam metode pengelolaannya. Selanjutnya adalah konsep 5.2 mendamaikan dilema budaya. Yang pertama ada sebuah model rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah bagian dari membangun kompetensi transkultural. Ada 3 komponen penting dari kompetensi transkultural, yaitu kesadaran, rasa hormat, dan mendamaikan perbedaan budaya. Kesadaran budaya adalah memahami keadaan pikiran seseorang dan orang yang ditemui. Anda tidak akan pernah dapat mengetahui sepenuhnya, karena permutasi opsi tidak terhitung banyaknya. Model 7 dimensi memberikan kerangka acuan untuk menganalisis hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kerja rekonsiliasi? Pada intinya, proses rekonsiliasi mengarah pada keseimbangan dinamis antara nilai-nilai yang tampaknya bertentangan yang menjadi dilema. Padahal rekonsiliasi
menghasilkan integrasi nilai-nilai melalui sinergi. Ada banyak cara untuk mencapai sinergi. Yang pertama adalah processing, kegiatan di mana dilema dibuat menjadi 2 proses. Yang selanjutnya pendekatan kedua disebut kontekstualisasi. Kita harus memutuskan apa itu teks dan apa itu konteks. Selanjutnya ditampilkan kerangka rekonsiliasi konflik lintas budaya. Pada tahap proses rekonsiliasi meliputi menegaskan kembali komitmen kita terhadap hubungan yang sedang berlangsung dan manfaatnya bagi kedua belah pihak. Kemudian kenali di mana dan bagaimana kita berbeda dan lanjutkan dengan mencari kesamaan. Pada metode yang digunakan untuk mencapai tahap berikutnya meliputi berpikir menang-menang dan berkonsentrasi pada manfaat kolaborasi untuk masing-masing budaya. Kembangkan pola pikir global, melegitimasi keragaman, memperoleh pengetahuan tentang budaya lain, perlihatkan penerimaan bila sesuai, dan menggunakan dialog. Next. Selanjutnya masih kerangka rekonsiliasi konflik lintas budaya, yaitu tahapan proses rekonsiliasi yang meliputi sintesiskan solusi kita atau ciptakan hasil yang memanfaatkan elemen budaya yang berlawanan dan meninjau proses pembelajaran, menangkapnya dan menyediakannya untuk masa depan. Selanjutnya pada metode yang digunakan untuk mencapai tahap berikutnya meliputi berlatih berpikir kreatif, tunjukkan kemauan untuk belajar dialog, mempraktikkan pembelajaran berbasis pengalaman, mengartikulasikan apa yang telah dilihat dan diketahui, serta bertindak tentang pembelajaran pada tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis jurnal. Terkait dengan bab ini, kami akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Konflik Silang Budaya antara pekerja Melayu dan pekerja Korea dari segi pengelakkan ketidakpastian dan orientasi massa. Konflik 1. Pengelakkan ketidakpastian. Pada jurnal ini membahas pekerja Melayu yang telah bekerja 1 tahun di Korea sebagai pegawai. Namun, dia masih belum bisa menyelesaikan diri dengan tempat kerja. Alasan utamanya adalah karena sikap atasan Korea yang tidak mengetahui atau tidak memahami makna sabar. Selain itu, atasan Korea juga selalu mendesak pekerjanya untuk menjalankan tugas dengan cepat. Di samping itu, jika proyek yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar, maka atasan Korea akan mendesak, mengawas, dan menindas. Sehingga hal tersebut memberikan tekanan dan perasaan tertindas pada pekerja Melayu. Perspektif pekerja Melayu. Salah satu ciri pekerja Melayu ialah banyak bersabar dan bertoleransi. Pekerja Melayu lebih mementingkan kawalan diri dan emosi daripada berusaha mengawal keadaan dan persekitaran. Nilai-nilai sosial pekerja Melayu ini dapat kita pahami sebagai pengaruh agama Islam, yang menegaskan sifat sabar sebagai ciri manusia mulia berdasarkan kepercayaan yang mereka anut. Pekerja Melayu bersifat tolak unsur dan fleksibel, sehingga walaupun mereka dalam masalah dan tekanan, mereka akan tetap berkata oke atau mengiyakan. Selain itu, pekerja Melayu akan merasa terancam dan tertekan apabila bekerja dengan orang Korea, karena budaya Korea sering mengarah, mendesak, dan mengawas. Atasan Korea pula bersikap terlalu tegas atau cerewet untuk mengawal keadaan dan ada kalanya hilang kesabaran. Perspektif pekerja Korea. Dalam konflik ini, pekerja Korea cenderung bersikap kurang sabar, tidak ingin berkompromi dengan keadaan. Sikap pekerja Korea yang demikian dapat dipahami sebagai pengaruh nilai-nilai sosial Korea yang ingin memastikan keadaan dengan tepat dan mengawalnya berdasarkan prinsip atau peraturan dan rencana sendiri. Sikap tidak sabar dan tidak bertolak unsur dengan keadaan ini dapat kita pahami sebagai pengaruh unsur maskulin yang bersifat garang, mementingkan hasil kerja, dan juga unsur budaya mengawal persekitaran yang ingin memastikan segalanya terkawal. Sementara pencapaian mereka harus menepati jangkauan dan harapan mereka. Analisis jurnal. Jurnal ini meneliti tentang konflik antara pekerja Melayu dengan pekerja Korea. Dalam sebuah perusahaan multinasional
Korea yang beroperasi di Malaysia. Apabila pekerja Melayu bertemu dengan budaya perusahaan Korea, maka akan ada beberapa konflik yang berlaku karena adanya perbedaan nilai-nilai silang budaya. Pendekatan dimensi budaya yang digunakan dalam jurnal ini meliputi budaya Hofstede, Trompenaars, dan Klagen dan Stradbeck. Perbedaan dimensi tersebut diaplikasikan untuk memahami pasti proses konflik silang budaya dan kesannya secara terperinci. Hofstede menggunakan dimensi pengelakan ketidakpastian, yaitu dimensi kebenaran untuk membedakan nilai-nilai dan sikap seseorang atau masyarakat apabila mereka berada dalam keadaan atau suasana yang tidak menentu, beresiko tinggi, mengancam, tegang, dan lain-lain. Konsep pengelakan ketidakpastian ini digunakan untuk menerangkan nilai-nilai, sikap, dan tindakan pekerja apabila mereka menghadapi keadaan atau situasi yang diduga di tempat kerja. Menurut analisis Hofstede, budaya Melayu disifatkan sebagai budaya pengelakan rendah terhadap ketidakpastian, sedangkan budaya Korea tergolong sebagai budaya pengelakan tinggi terhadap ketidakpastian. Di samping itu, dimensi orientasi massa Klagen dan Stradbeck dan dimensi persepsi serta penggunaan massa Trompenaars juga digunakan untuk mengenal pasti puncak konflik yang berlaku antara pekerja Melayu dengan pengurus atau atasan Korea dalam perusahaan dari segi persepsi dan sikap terhadap massa serta penggunaannya. Dari jurnal tersebut dapat dianalisis adanya perbedaan antara budaya nilai-nilai tradisional Melayu dan budaya Korea. Budaya dan nilai-nilai tradisional Melayu mencakup kolektivisme yang berorientasi hubungan, pengelakan ketidakpastian yang rendah, dan outer direct orientation. Sedangkan pada budaya Korea menganut kolektivisme yang berorientasi pada organisasi, pengelakan ketidakpastian yang tinggi, dan inner direct orientation. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai bab 5 tentang dimensi dan dilema budaya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.